Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Nerdi, NIM 19103309. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang Bapak berikan. Untuk pertanyaan nomor 1 itu tentang kemenangan pribadi. Menurut saya, kemenangan pribadi itu adalah kemenangan tanpa melibatkan orang lain. Sebagai contoh itu, pada saat waktu saya memilih kampus ke perguruan tinggi. Di situ saya kemarin itu memilih kampus Tinggi Indonesia sebagai kampus untuk melanjutkan studi saya, di mana itu waktu itu tanpa paksaan orang lain, terlebih khusus dari teman-teman atau orang tua. Tetapi di situ saya memang sendiri yang menyatakan bahwa saya harus kuliah di kampus tinggi, seperti itu. Untuk kemenangan publik sendiri, menurut saya itu kemenangan yang melibatkan orang lain, di mana pada saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu, kita juga harus mendengarkan motivasi serta arahan dari banyak orang untuk melibatkan ataupun untuk mewujudkan tujuan ataupun sebuah karya, ya seperti itu. Menurut saya, bagaimana kita juga harus membutuhkan orang lain untuk mewujudkan sebuah impian. Untuk soal nomor 2 tentang contoh sederhana pada masing-masing 7 Habib. Menurut saya itu yang pertama itu be proaktif. Sebagai contoh itu mengambil sebuah keputusan, di mana kita bisa mengambil keputusan tanpa mengandalkan orang lain, tetapi kita harus tetap percaya kepada diri kita sendiri untuk melakukan ataupun mengambil sebuah tindakan. Bagaimana yang penting kita ketahui adalah tujuan dari sebuah keputusan itu. Jadi untuk yang kedua itu mulailah satu dengan prioritas. Yang pertama itu atau sebuah tujuan, ya bagaimana kita itu memulai satu, terlebih khusus dalam memulai sebuah pekerjaan. Kita ketahui bahwa kedepannya itu adalah seperti apa ataupun apa yang kita dapatkan dalam sebuah pekerjaan tersebut. Sepertinya seperti saya kemarin itu, selain mendapatkan gaji, berarti saya juga harus mendapatkan sebuah selain mendapatkan gaji, saya juga harus mendapatkan sebuah pengalaman, ya bagaimana itu pengalaman adalah bisa mewujudkan masa depan saya lebih cerah nantinya. Untuk yang ketiga itu dahulukan yang utama. Ini saya ambilkan contoh tentang sebuah pengerjaan tugas, bagaimana di sela-sela kesibukan itu kita harus bisa membagi waktu, bagaimana dahulukan yang utama. Pertama itu mungkin ada tugas yang tingkat waktunya itu secepat mungkin, dan mungkin juga ada yang terlalu lama. Tapi kalau pada saat waktu kosong kita harus bisa mengerjakan semuanya untuk meringankan ke depannya, seperti itu. Untuk yang keempat itu adalah berpikir menang. Bagaimana kita harus tetap percaya diri terhadap diri kita sendiri untuk melakukan ataupun mengambil sebuah keputusan dengan mewujudkan sebuah mimpi ataupun mewujudkan sebuah atau melangkah sesuatu untuk mewujudkan tujuan kita sendiri. Untuk yang kelima itu berusaha memahami dahulu, baru meminta untuk dipahami. Bagaimana kita harus mendengarkan dulu, baru kita memberikan arahan ataupun memberikan sebuah tanggapan mengenai apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Untuk yang keenam itu kerjasama yang kreatif. Saya ambil contoh dengan membuat sebuah karya, ya, dimana untuk karya itu kan bagaimana dalam pembuatan karya baru itu kita harus bisa menguasai teman-teman kita untuk mengambil ataupun memberikan sebuah ide yang kreatif untuk bisa mewujudkan karya tersebut. Yang ketujuh itu keseimbangan dan pembaharuan diri, dimana itu kita harus terhadap diri kita sendiri, ya bagaimana kita melakukan kebaikan serta mewujudkan apa yang kita inginkan dalam membuat sebuah kebaikan terhadap orang banyak. Bagaimana cinta kasih, sudah itu ramah terhadap sesama, itu menurut saya itu keseimbangan, bagaimana pembaharuan diri kita untuk mewujudkan pribadi yang baik, seperti itu. Untuk soal nomor 4 itu hal-hal yang penting yang dapat didapatkan dalam 7 habit yang saya dapat dari mata kuliah interpersonal skill adalah tentang utamakan yang dahulukan yang utama. Bagaimana ini adalah luar biasa sekali bagi saya. Saya harus bisa membagi tugas serta membagi waktu saya untuk
bagaimana saya harus sisihkan yang utamanya itu untuk mengerjakan terlebih dahulu. Dan untuk yang masih tenggat waktunya terlalu lama, berarti di situ saya bisa membuat ataupun mengerjakannya di sela-sela waktu saya kosong atau di saat saya waktu saya beristirahat seperti itu. Untuk yang nomor terakhir itu tentang apa namanya itu yang merubah kepribadian saya dalam mata kuliah interpersonal skill adalah yang pertama itu menurut saya adalah mental. Menurut saya itu saya sangat bangga sekali bisa mengikuti mata kuliah interpersonal skill ini karena bisa mengubah mental saya, terlebih khusus dalam berbicara di depan kamera seperti ini, di mana saya yang dulu yang tidak ataupun tidak punya mental ataupun tidak punya skill, dan saya percaya bahwa saya sudah bisa merubah diri saya untuk menjadi orang baik nantinya, serta saya juga bisa memilih tujuan hidup saya yang sesungguhnya seperti apa. Baik, mungkin itu saja untuk UAS interpersonal skill-nya. Kurang dan lebih saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih atas bimbingan Bapak selama 1 semester ini.